Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, sehat semua, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan segera mulai ibadah yang pertama. Dan kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan sebagai dasar kita beribadah. Kita akan baca di dalam Amsal 16 ayat yang ke-20. Saya bacakan demikian, Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita baca sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kami ada di tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat, rahmat yang sudah melimpah dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami datang, kami mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum ibadah ini dimulai, kiranya Tuhan jamah setiap kami, Tuhan urapi, beri hikmat, supaya kami dapat beribadah dengan baik. Dan biarlah sepanjang ibadah ini ya Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Tuhan urapi seluruh pelayan Tuhan, seluruh hamba Tuhan. Tuhan juga berkati setiap jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir di tempat ini, demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan sertai sampai di tempat ini dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami persembahkan ibadah pertama ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan turun tangan memberkati setiap kami, bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Kini kami mau datang membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan,
melawat kami. Roh Kudus menjamah kami semua. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan ketika kami naikkan dari hati kami yang paling dalam. Ya Roh Kudus, kiranya mewarnai surga dan Tuhan disukakan. Kami siap ya Tuhan untuk diberkati melalui kebenaran firman Allah. Kami teduhkan hati kami masing-masing. Biar Roh Kudus menjamah kami ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Allah. Roh Kudus semakin memperkuat, mempertajam, memperjelas atas kami semua. Dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tolak kuasa gelap, roh iblis setan yang menghalangi kami mengerti tentang firman Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus berdaulat di tempat ini, berkehendak di tempat ini, menguasai hati kami. Dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan di bulan Oktober. Amin. Yang diberkati Tuhan di bulan Oktober bisa angkat tangan saudara, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Lebih meriah lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, dan kita sekarang ada di tema yang baru, visi yang baru, yaitu lawatan Tuhan dan kelepasan. Sama-sama katakan lawatan Tuhan dan kelepasan, 2, 3. Didasari di dalam Lukas 1 ayat yang ke-68, saya akan membacanya. Lukas 1 ayat yang ke-68 berkata demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saya ulangi lagi. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia atau Tuhan melawat umat Tuhan dan membawa kelepasan bagi umat Tuhan. Membawa kelegaan bagi saudara dan saudara. Melawat itu artinya adalah mengunjungi untuk memberikan pertolongan. Ini lawatan Tuhan. Dan Tuhan akan memastikan ketika datang mengunjungi saya dan saudara, apakah kondisi kita sedang baik-baik saja atau sedang dalam permasalahan. Kalau dalam kondisi yang baik-baik saja, maka akan dilimpahi rasa syukur. Hati hamba-hamba Tuhan, hati umat Tuhan akan semakin mengucap syukur dan terus menikmati kemuliaan Tuhan. Tetapi saudara, kalau mendapati umat Tuhan dalam kondisi permasalahan, maka Tuhan ketika melawat saya dan saudara, Allah pengen memberikan pertolongan yang terbaik bagi kita semua. Yang nangkep katakan amin. Allah inginnya adalah memberikan solusi bagaimana dia bekerja, bagaimana Allah membawa kita kepada hal yang lebih baik lagi dari permasalahan itu. Saudara, ayat yang sudah kita baca ini didasari dari cerita seorang nabi, seorang imam bernama Zakaria. Dan dia hidup saleh, dia hidup yang baik. Istrinya bernama Elisabeth. Saudara, ketika diundi ada banyak hamba Tuhan ketika itu. Maka yang bertugas adalah untuk menaikkan persembahan, memimpin peribadatan Zakaria ini. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi mereka usianya sudah cukup tua, saudara, dan Alkitab juga mengatakan istrinya atau Elisabeth itu mandul. Kalau saudara baca di ayat 1 sebelum ayat yang ke-68 di atasnya itu ditegaskan di sana, Elisabeth mandul. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kerinduan, ada satu keinginan bahwa mereka memiliki keturunan ilahi. Dia ingat cerita tentang Abraham. Saudara, secara keajaiban yang luar biasa, usianya lebih tua lagi dan mendapatkan mujizat. Apalagi dia juga seorang hamba Tuhan, seorang imam. Saudara kasih Tuhan, dan menanti janji keturunan ilahi yang diinginkan oleh Zakaria dan Elisabeth. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi waktu terus berjalan, ketika bertugas Gabriel datang. Saudara, dan dia kaget, kok Gabriel datang. Setelah Gabriel mengatakan, doamu dijawab, doamu dikabulkan, istrimu akan hamil dan nanti saatnya akan melahirkan. Rupanya saudara, seorang hamba Tuhan ini tidak percaya apa kata utusan Tuhan ini. Sehingga dia bisu, tidak bisa berkata-kata. Saudara,
setelah demikian dalam perkataan Gabriel itu, nanti anakmu akan diberi nama Yohanes. Ini nama dari surga. Saudara, dan dia keluar dari pelayanannya itu. Semua orang menanti-nanti. Kenapa begitu lama? Mengapa menyembah Tuhan kok begitu lama? Saudara, ketika ditanya ada apa, mereka pasti tahu bahwa terjadi sesuatu yang supranatural secara ilahi antara Allah dengan Zakaria. Ada apa, Imam? Ada apa? Saudara, mungkin kalau zaman sekarang, ada apa Pak Gembala? Dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Saudara, yang dikasih Tuhan, waktu berlalu, dan dia tetap mengalami kebisuan. Karena itu atas kehendak Allah. Dan apa yang terjadi? Saudara, betul bahwa Elizabeth mengandung, kemudian saudara waktunya ketika 5 bulan Elizabeth tidak pergi kemana-mana, dia berhubungan dengan Allah, ini kemuliaan Tuhan. Bulan yang ke-6 dia keluar karena di bulan yang ke-6 ada Yesus Kristus yang sedang dikandung oleh Maria. Saudara yang kasih Tuhan, dan mereka ketemu wanita-wanita yang sangat-sangat saleh ini, bertemu dan sama-sama mengandung. Yang pertama sudah 6 bulan, yang sekarang ini sedang mulai. Tetapi gejolak di kandungan Elizabeth begitu rupa. Saudara, bahwa anak ini yang dalam kandungannya sudah mempermuliakan nama Tuhan. Dan dialah yang akan dipersiapkan untuk nanti pelayanan lebih besar lagi. Saudara, tiba saatnya Elizabeth melahirkan. Ketika melahirkan inilah saudara ditanya nanti namanya siapa. Maka bertanyalah mereka rombongan kepada orang tua datang, nanti kita kasih nama Zakaria seperti bapaknya. Biasa saudara ya, nama orang tuanya melekat kepada anak. Nama anak saya juga Susanto. Saya Joko Susanto, anak saya Jonathan Susanto. Ya, saudara, itu hal yang biasa. Nanti kita kasih nama sama Zakaria. Tetapi ditolak oleh Elizabeth, namanya Yohanes. Dan datang kepada Zakaria, betul namanya ditulis karena belum bisa berkata-kata, namanya Yohanes. Lahirlah Yohanes. Saudara, ketika Zakaria melihat itu, muncullah satu pernyataan dari dirinya yang sudah kita baca. Dan di balik itu saudara, bahwa dia tahu saat ini adalah saat lawatan Tuhan. Karena nanti akan lahir lagi, saudara, namanya Isa Al-Masih, itulah Yesus Kristus. Maka ketika dia menyadari akan hal itu, saatnya sudah tiba, maka berkatalah, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi umat Tuhan. Zakaria melihat bahwa sekarang ini waktunya Allah, kairosnya Allah, sedang terjadi lawatan Allah. Saudara, dia mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau kita sekarang menangkap visi di gereja ini adalah lawatan Tuhan dan membawa kelepasan, maka saudara seharusnya kita semua dengan ucapan syukur, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Nangkep, katakan amin. Saat ini saudara, visi ini ditangkap gereja kita. Terjadi lawatan Tuhan, terjadi lawatan Tuhan dalam kehidupan pribadi saudara, dalam keluarga saudara. Zakaria dilawat oleh Tuhan, keluarganya dilawat oleh Tuhan. Kemudian apa yang dia kerjakan itu saudara, keimamannya mempengaruhi umat Tuhan. Saatnya sekarang dia berkata, mengajak kepada banyak orang, terpujilah Tuhan, sebab Yohanes sudah lahir. Nanti saatnya keselamatan juga akan datang bagi umat Tuhan. Dan itu membawa kelegaan. Ketika menanti-nanti anak, saudara, dan anak itu akhirnya lahir. Bulan yang lalu kita banyak membahas tentang Abraham dan Sarai. Saudara, apa yang terjadi? Mereka begitu luar biasa setia kepada Tuhan. Abraham tidak banyak hal, saudara, tidak tercatat bersungut-sungut. Tetapi mungkin keluarganya ada yang persungutan. Abraham tidak, begitu setia. Dan itu juga saudara, rupanya Zakaria tidak bisa meneladani Abraham. Tetapi karya ajaib Tuhan terjadi. Elizabeth, saudara, tidak banyak bicara. Dia mempermuliakan nama Tuhan. Begitu pula Maria, kalau nanti kita bahas di bulan Desember, banyak Maria disinggung. Maria juga seorang wanita yang begitu luar biasa. Elizabeth juga dipakai Tuhan luar biasa. Melihat kondisi yang demikian, maka muncullah, terpujilah Tuhan Allah Israel. Saudara,
kita semua pasti menerima janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam pribadi saudara, apa yang Tuhan janjikan dalam pekerjaan saudara, karir saudara, apa yang Tuhan janjikan dalam keluarga saudara, pasti semua kepada hal yang baik, sukacita, damai sejahtera. Rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang merugikan, tetapi rancangan Tuhan adalah membawa kita kelimpahan, membawa kita damai sejahtera, sukacita ilahi. Nangkep, katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama adalah keselamatan terjadi ketika lawatan Allah, bahwa Yesus Kristus lahir. Hari-hari ini saudara warnai di dalam kehidupan rohani saudara, bahwa Yesus lahir, Yesus hadir, dan itu memperingati kita, bahwa Allah ada dalam hidup saya dan saudara. Kalau sekarang sudah diperdengarkan lagu-lagu Natal di rumah saudara, di toko-toko, di tempat-tempat keramaian, dan itu baik, mendukung kerohanian kita, supaya kita tahu bahwa keselamatan memang sudah dihadirkan oleh Allah. Tetapi saudara, berkat Allah tidak hanya keselamatan, kehidupan sehari-hari kita juga diwarnai dengan lawatan Tuhan itu, warnai dengan berkat-berkat ilahi. Saya mengajak kita semua membaca dalam Imamat 26 ayat yang ketiga sampai 6. Imamat 26 ayat yang ketiga sampai 6. Saya baca demikian untuk kita semua. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Ketika membaca maka, saudara, itu keputusan Tuhan, saatnya aku akan melawat umat Tuhan. Yang dikatakan berikutnya adalah, aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Saudara, ayat ini begitu luar biasa ketika Tuhan melawat umatnya. Satu catatan awal adalah, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Ketika kita terus berpegang pada firman Allah, kita berpegang untuk terus melakukannya. Saudara, firman Allah begitu banyak kita mendengar. Ketika saudara berhadapan pada situasi apapun itu, kemudian Roh Kudus menjamah saudara, Roh Kudus berbisik di hati saudara, kerjakan ini. Saudara, dan melakukannya, maka berkat-berkat ilahi akan terjadi. Lawatan Allah akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika ada kerumunan begitu banyak saudara, dan kemudian ada seseorang dan perlu perhatian dari saudara, maka Roh Kudus kemudian menjamah hati saudara, kerjakan berkati ibu ini atau si bapak ini. Saudara mengerjakannya, terjadi lawatan Tuhan di sana. Akan terjadi sesuatu yang datang dari Tuhan. Saudara, selain keselamatan, maka Tuhan akan mengirimkan kepada saya dan saudara hujan pada masanya. Kalau dalam Alkitab saudara membaca kata hujan, itu berarti artinya adalah berkat. Saudara, dikatakan akan memberikan hujan pada masanya, jadi tidak menunda-nunda. Sama-sama katakan tidak menunda-nunda. Kalau Tuhan hadir, Tuhan melawat, maka Tuhan tidak menunda-nunda. Ya. Kalau orang tua kita, bagi anak-anak hadir dalam kehidupan kita, maka saudara dia perhatikan, apa yang akan kita berikan. Kalau saya pergi ke tempat kosnya anak-anak kami, ya saya lihat apa ya ini, ya, berkat apa yang harus saya berikan. Pasti saudara saya cek di kamar mandinya bagaimana, kemudian saya buka lemarinya, karena saya bapaknya, ya, saya buka lemarinya, susunannya semrawut begini, ya kalau ada waktu ditata, karena kosnya anak saya yang cewek sendiri, cowok sendiri. Kalau yang cewek ini istri saya
Saudara, kalau nginep gitu ya di Jogja sana, saya nginep di rumah anak saya yang laki-laki. Saya perhatikan, kenapa ya tilamnya kok begini? Ya, baru, tapi kok kresek-kresek, rupanya plastiknya belum dilepas, jadi panas. Ya saya kasih tahu, besok dilepas, Bapak lepas. Ya, kan biar ketahuan kalau baru Pak. Iya, tapi rasanya panas. Saudara, seperti itu. Kondisi-kondisi yang sederhana. Bapaknya tidak pengen menunda-nunda. Allah juga tidak akan menunda-nunda. Apa ya? Kalau Tuhan melawat, kalau orang tua kita melawat, kalau bapak kita melawat, apa yang harus kita kerjakan? Ya, saudara, di situ mungkin ada anak saya laki-laki suka masak. Ya, ada tempat-tempat bisa masak. Saya tidak bisa masak, tetapi tempatnya tidak beraturan, ya ditata, gitu ya. Saudara, kalau Tuhan melawat, Tuhan akan memberikan berkatnya. Alkitab mengatakan demikian, akan memberikan hujan pada masanya. Ini ayat yang keempat dan dilanjutkan ayat yang kelima. Lawatan Tuhan membawa berkat-berkat ilahi. Saudara, di Israel sana, hujan utama itu terjadi di bulan Desember dan Maret, sampai Maret, Desember sampai Maret, itu hujan utama. Kalau hujan, kata hujan ini sekarang di Jawa lagi sudah mulai hujan. Ya, anak saya WA tadi malam, hujan, lama enggak hujan. Hujan senangnya minta ampun, senang sekali. Ya, saudara ya, beberapa waktu yang lalu ada Ketua Umum PGPI Nasional datang ke Tarakan, ke Kaltara kita, di tengah-tengah khotbah dia berhenti karena mendengar suara hujan. Dan dia katakan, saya lama sekali tidak mendengar suara ini, suara hujan. Ya, saudara, dan dinanti-nantikan. Dan sekarang hampir sebagian Jawa sudah dikirimi hujan. Di Israel hujan utama itu adalah Desember sampai Maret. Oktober, November ada sekali waktu. Dan itu mempersiapkan tanah. Maka kemudian dikerjakan. Alkitab mengatakan seperti tadi kita baca ayat yang keempat sampai kelima, bahwa terjadi berkat-berkat ilahi. Aku memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya. Dan pohon-pohon sudah mulai menghasilkan buah. Di sini diambil salah satu tanaman, salah satu yang menghasilkan itu adalah anggur. Karena anggur dari sejak zaman dahulu itu menjadi satu unggulan. Ya, maka Alkitab ini memudahkan pemahaman mengambil satu tanaman yaitu anggur. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Dan itu berkelanjutan. Maksudnya ayat ini adalah ketika Tuhan melawat, maka hasilnya melimpah-limpah. Panenannya saja, setelah panen nanti menabur. Jadi panenannya itu tidak selesai-selesai. Sampai saatnya nanti harus menabur. Bisa dimengerti ya saudara ya. Bahwa memetik anggur itu sampai begitu melimpahnya, saatnya menabur masih ada panenan. Kalau Tuhan melawat, mengirimkan hujan, dan tanah itu siap untuk membawa pohon-pohonan itu menghasilkan buah. Bagi saya dan saudara, kalau kita betul-betul dilawat Tuhan, catatannya adalah, saudara beberapa waktu yang lalu menanti Tuhan, dan ketika menanti Tuhan, saudara berpegang pada firman Allah, terus melakukan, pegang firman Allah, melakukannya. Bukan hanya mendengar firman Allah, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mendengar firman Allah, pulang dari gereja firman-Nya apa, dan tidak mengerjakan apa yang harus dilakukannya. Saudara, dan seharusnya setiap pulang dari gereja kita membawa PR. Apa yang harus saya kerjakan di rumah nanti? Apa yang harus saya kerjakan bagi orang lain di sekitar kita? Saudara, karena kita dibekali oleh Allah, dan ketika demikian bahwa janji Allah akan mengirimkan hujan pada masanya, saudara, penantian saudara akan terjadi sehingga seperti Zakaria, terpujilah Tuhan. Maka saya yakin saudara bahwa di tengah-tengah gereja ini akan terjadi kata-kata terpujilah Tuhan itu banyak sekali karena sedang dilawat Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, apakah siap untuk dilawat Tuhan? Ya. Ada juga yang tidak siap dilawat Tuhan. Dengan kata lain, tidak siap diberkati Tuhan. Ya.
Contohnya ya Zakaria itu, puji Tuhan dia sadar. Ketika Gabriel berkata, ketahuilah istrimu hamil. Itu sudah dilawat Tuhan. Saat itu sudah dilawat Tuhan. Allah sudah hadir dalam kehidupannya. Kuasanya sudah hadir dalam keluarga rumah tangganya. Tetapi mana mungkin kata Zakaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak umat Tuhan sebenarnya tidak menyadari bahwa Allah sedang hadir. Allah sudah hadir dan Allah sedang melawat umatnya. Sekarang ini tugas gereja, tugas kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan kepada saudara bahwa Allah sekarang hadir dalam hidup saudara dan sedang melihat, dia sedang melawat apa yang seharusnya, ini Tuhan, apa yang seharusnya aku lakukan kepada anakku ini, kepada saudara semua. Ketika mendapati, kayaknya pekerjaannya kurang begitu menyenangkan hati anakku ini. Saudara, Tuhan berkarya. Tuhan kemudian membuat solusi, nanti begini, manajernya begini, perusahaannya begini, bla 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 bla. Saudara, dan itu memberikan hikmat kepada seseorang ini, nanti mengerjakan demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada mendapati dalam keluarga rumah tangga, membutuhkan rumah. Dan Tuhan tahu, Allah Maha tahu. Ya, anakku ini rumah tangganya sekarang masih sewa-sewa. Dia membutuhkan dan Allah Maha tahu. Kita sudah mendoakannya. Sudah berdoa juga. Saatnya sekarang waktunya menerima berkat rumah. Saudara, dan Tuhan memberikan solusi. Bukan berarti kemudian dang datang rumah. Tidak demikian, ada proses-proses yang dijalani dan itu semua kaitannya dengan melakukan kebenaran firman Allah. Melakukan kebenaran firman Allah. Tuhan melihat, ini kayaknya cowok ini, anakku ini perlu jodoh. Tuhan kirimkan, persiapkan, nanti saat sekali waktu nanti dipertemukan. Saatnya sedang terjadi, lawatan Tuhan terjadi di gereja ini. Nangkep, katakan amin. Saudara akan melihat satu perkara-perkara keajaiban. Puji Tuhan tadi bahwa melakukan perkara besar. Ada kata-kata melakukan perkara besar. Benar, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka akan terjadi perkara-perkara yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak ada satu pembacaan Alkitab kita di dalam Lukas 7 ayat yang 11 sampai 16. Ini lawatan Tuhan terjadi dan memberkati umat Tuhan. Begitu luar biasa. Lukas 7 ayat yang 11 sampai 16 berkata demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Arti Nain itu adalah mempesona. Sama-sama katakan mempesona. Indah atau padang rumput hijau. Itu Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Yesus. Dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Yesus Kristus, kemudian muridnya, dan disertai dengan banyak orang pergi ke satu tempat yang banyak orang pengen pergi ke sana karena indah mempesona. Tetapi Tuhan itu sangat tahu apa yang akan terjadi di kota Nain ini. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, belum masuk pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dari kota Nain, saudara, maka keluarlah satu suara, rombongan yang begitu besar dengan tangisan yang begitu menyayat hati. Rombongan Yesus Kristus adalah rombongan yang berharap ada kuasa ilahi, sudah melihat begitu banyak mujizat. Mereka bersukacita mendampingi Sang Maha Kuasa. Tetapi dari kota yang mempesona, ini saudara, muncullah satu kedukaan. Mereka meratap. Saudara, ada usungan, anak laki-laki meninggal, dan itu adalah anaknya seorang janda. Ibu ini ditinggalkan suaminya, kemudian masih ada satu anak laki-laki kebanggaannya, tapi meninggal. Begitu sedihnya, mereka meratap, mereka menangis, saudara, dan bertemulah dua rombongan itu di pintu gerbang kota Nain. Apa yang terjadi, saudara? Dan ketika Tuhan melihat janda itu, Tuhan melihat, ya, 12 murid Tuhan, rombongan yang besar, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dilakukan
oleh Yesus ini. Tergeraklah hatinya, sama-sama katakan tergerak hati Tuhan, 2, 3. Saat itu ketika Tuhan tergerak hatinya, ketika Tuhan berbelas kasihan kepada kita, saat itu yang disebut lawatan Tuhan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, kepada siapa saudara? Ibu ini. Atau orang lain yang ada di sekitarnya mendengar, jangan menangis. Ini kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghiburkan, semua orang juga berkata demikian. Ya, ketika sedih, semua orang berkata, jangan nangis, jangan sedih. Tetapi kata-kata dari Tuhan Yesus Kristus, kata-kata yang begitu dengan satu makna yang sangat dalam, karena menghentikan semua orang di sana. Jangan menangis. Semua orang mendengar di sana. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Ini terjadi lawatan, saudara. Dan sedang para pengusung berhenti. Setelah mereka melihat Yesus, Tuhan berkata, jangan menangis. Saudara, Tuhan mulai menyentuh usungan itu, mereka berhenti. Saya yakin semua berhenti. Menanti apa yang terjadi peristiwa selanjutnya. Kata Tuhan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Perkataannya ringan saja, tapi di dalamnya penuh dengan kuasa. Maka bangunlah orang itu, anak muda itu, dan duduk dan mulai berkata-kata. Saudara, anak muda bangkit. Maka dia bangkit, saudara, dan dia berkata-kata, tidak tercatat dalam Alkitab. Perkataannya apa? Ya. Tetapi mungkin dia ada apa ya? Dia enggak tahu kalau dia barusan sedang mati. Saudara, mulai berkata-kata. Tapi kemudian Tuhan Yesus melakukan satu tindakan. Dia datang kepada anak muda ini dan dia tuntun menyerahkannya kepada ibunya. Mengembalikan sesuatu yang hilang itu kepada ibunya. Saudara, sekarang ini lawatan Tuhan. Kalau saudara ada sesuatu yang berharga hilang, saatnya dilawat Tuhan dan itu dikembalikan kepada saudara. Renungkan baik-baik. Ada sesuatu yang hilang, membuat saudara sedih, membuat saudara berduka. Ketika lawatan Tuhan, maka akan dikembalikan. Dan saudara bisa membayangkan ada satu hal, suasana maksud saya. Suasana yang mungkin saudara bisa membayangkan bagaimana dengan suasana ibunya, ibu janda ini. Bagaimana dengan anak muda ini ketika bertemu. Saudara bisa menerjemahkan masing-masing, bisa berimajinasi apa yang terjadi ketika itu. Semua orang itu ketakutan. Takut di sini saudara bukan takut yang negatif. Ketakutan hormat kepada Tuhan. Dan mereka memuliakan Allah, takut memuliakan Allah. Seperti saudara sekarang ini beribadah kepada Tuhan karena konteksnya saudara adalah takut akan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, maka seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Dan itu berarti kita, saya dan saudara, takut akan Tuhan. Sudah diberkati Tuhan, maka berlakulah takut akan Tuhan untuk terus memuliakan nama Allah. Mereka semua berkata demikian. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Bahasa yang sederhana. Mesias sudah ada di bangsa kita. Saudara, dan ini perhatikan, Allah telah melawat umatnya. Sama-sama kita ulangi kata ini, Allah telah melawat umatnya. 2, 3. Nabi besar sudah ada. Bahwa Mesias itu sudah hadir. Orang Nain, kota Nain, zaman itu sudah tahu. Bahwa Allah, Mesias, Yesus Kristus, saudara, hadir. Mereka semua berkata bahwa Allah telah melawat umatnya. Kalau demikian terjadi, saudara, artinya kalau Tuhan melawat, sedih diganti menjadi gembira. Saudara, ada tekanan begitu rupa diganti menjadi kebahagiaan. Tadi ada kehilangan, saudara, diganti dengan mendapatkannya kembali. Suasana menjadi berubah. Kalau terjadi lawatan Tuhan, maka semua orang mempermuliakan nama Tuhan. Yang menangis tadi menangis, meratap dan sebagainya.
suasana menjadi takut akan Tuhan dan bergembira, bersukacita dalam Tuhan. Nangkep, katakan amin. Itu yang terjadi ketika lawatan Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini saudara terjadi lawatan Tuhan karena visi gereja ini, visi gereja kita. Sekarang ini adalah sedang terjadi lawatan Tuhan. Dan itu membawa kelepasan. Bahwa Zakaria dan Elizabeth melihat suasana seperti itu, kejadian seperti itu, menjadi lega, menjadi kelepasan. Sehingga beberapa waktu yang lampau, Elizabeth dikatakan mandul, sekarang memiliki keturunan yang hebat, namanya Yohanes. Saudara yang dikasih Tuhan. Orang Nain yang barusan mengalami kedukaan, pedih hati, dilawat Tuhan, saudara dirubah Tuhan menjadi sukacita. Bahwa Tuhan mengirimkan hujan tepat pada waktunya. Sekarang kita lanjutkan kembali kepada Lukas 1 tadi, berkata demikian, kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Sama-sama katakan sampai kenyang, 2, 3. Makan berkat Tuhan itu sampai puas. Sama-sama katakan menikmati berkat Tuhan sampai puas. Dan diam di negerimu dengan aman tentram. Saudara, rumah tangga menjadi tentram. Sekitar kita, saya berdoa, Kota Tarakan semakin tentram. Ada banyak orang semakin menjelang bulan November, Desember, Januari, Februari. Saudara, semakin mencekam. Saya sampaikan sebagai hamba Tuhan, kalau saudara takut akan Tuhan, kalau saudara melakukan perintah Tuhan, maka semakin aman, tentram. Percaya katakan amin. Yang percaya saja. Percaya katakan amin. Saudara, jadi menurut iman saudara. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Aku akan memberi damai sejahtera di keluarga saudara. Tuhan akan memberikan damai sejahtera di keluarga saudara. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Saudara istirahat menjadi tenang. Menjadi enak, menjadi nyaman. Tidak ada yang mengganggu. Menyenangkan sekali. Saudara, kita beristirahat tidak ada yang mengganggu. Betapa menyenangkannya demikian. Saudara, yang terjadi kalau kita bisa beristirahat dengan tenang. Ya. Kemarin saya baca tentang tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah. Ya. Saya cari-cari kenapa dan bagaimana supaya menjaga stabil. Saudara, di situ dikatakan ya makan makanan yang bergizi, satu normatif saja. Saran-sarannya menjaga tekanan darah tinggi, darah rendah itu. Ya, kemudian olahraga rutin, bukan olahraga selesai. Satu hari selesai, nanti olahraga bulan depan lagi, bukan begitu, tapi rutin. Yang ketiga adalah tidur dengan nyaman, ya, sesuai di situ bahasa medis apa ya, tidur dengan nyaman. Pokoknya ada kata-kata tidur dengan nyaman. Ya, maksudnya cukup waktu untuk tidur. Bahasanya demikian. Dan ketika saya wah ini tidur dengan nyaman, ini saudara damai sejahtera, tidak ada yang mengganggu. Saudara, saya sering ngomong ke diri saya, mungkin istri saya mendengar, kalau siang pulang dari gereja, ini jam berapa? Jam 3, saya tidur kira-kira 15 menit. 15 menit bangun. Ya. Saudara, sudah disaring nyaman, enak. Saya pengen tidur 1 jam. Tidak ada yang mengganggu. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya percaya ini terjadi kalau kita dilawat oleh Tuhan. Tidur dengan tenang. Bukan tidur tenang seperti yang dikhotbahkan minggu lalu. Hamba Tuhan Pendeta Samuel berkata, kaum rebahan. Bukan sebentar bangun, sebentar tidur, sebentar rebahan lagi. Bukan itu maksudnya. Ya. Tetapi ini adalah berbaring dengan takut akan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Nyaman. Aku akan melenyapkan. Wah, ini saudara seru sekali ini. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu. Dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Betapa sekarang ini orang-orang banyak membahas tentang perang.
Saudara, waktu itu perang dengan pedang. Tetapi kalau dilawat Tuhan, tidak ada perang. Binatang buas. Siapa yang buas? Bisa di Alkitab ini adalah orang-orang yang bertingkah seperti binatang dan buas. Apa kata Tuhan? Disingkirkan, dilenyapkan. Ini mengganggu umatku. Demikian berharganya kita, saudara, kalau kita dilawat Tuhan. Dilindungi dari binatang buas, dari hal-hal yang kemudian membuat suasana mencekam, dan pedang tidak melintas. Luar biasa. Kalau kita dilawat Tuhan. Siapa yang rindu dilawat Tuhan? Angkat tangan saudara, tidak ikut-ikutan. Ya. Dari hati, Tuhan lawat aku Tuhan. Di luar sana ada banyak hal yang begitu keras, ada banyak perkataan-perkataan di medsos yang begitu luar biasa. Saudara, Tuhan lawat aku. Tuhan lawat aku. Tuhan lawat rumah tanggaku. Biar orang lain terserah, tetapi rumah tanggaku dilawat Tuhan. Kalau semua anak-anak Tuhan berkata demikian, dan akan melihat, oh dilawat Tuhan ya, puji Tuhan, damai sejahtera, tidak ada binatang buas, tidak ada yang mengganggu. Aku juga dilawat Tuhan, bersaksilah saudara, aku dilawat Tuhan, keluargaku dilawat Tuhan, ketemu dengan orang lain, ketemu dengan sesama keluarga di tempat ini. Benar bahwa saya menangkap visi itu dan dilawat Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, saudara, saya meneguhkan ini akan terjadi di gereja ini. Bagi saudara, keluarga-keluarga saudara. Kiranya saudara bisa menangkap dengan baik dan berkat visi di bulan ini menjadi bagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Allah kita setia, Allah begitu baik. Dia mendampingi Zakaria, sekarang ini juga mendampingi saya dan saudara. Sehingga ada perkataan, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Yesus Kristus Allah kita, dia Mesias. Orang-orang di kota Nain berkata, Nabi besar, memang dia adalah maha kuasa, melawat. Saatnya itu terjadi di tempat kita masing-masing, terjadi di tempat ini. Haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, amin, haleluya. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Lagi pandang Tuhan nyatakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidup, salib Tuhan yang berkorban menebus dosa kita. Mujizat kuasa ilahi terjadi, mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Nyatakan engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Haleluya. Kasih sayang
tangan-tangan yang terangkat, yang percaya bahwa Allah sumber kekuatan segalanya. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Oh segalanya, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Saudara yang menangkap firman Tuhan, sekarang berdoa bersyukur karena firman Allah itu ada pada saudara, ada pada hati saudara. Bersyukurlah karena hal itu. Firman Allah itu hidup di hati saudara, di kehidupan saudara. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, bersyukurlah karena Tuhan masih berfirman dalam hidup kita. Dan sekarang saudara, mari kita siap untuk menerima berkat perjamuan kudus. Saudara, Allah kita kudus. Dengan perjamuan kudus ini semakin memperlengkapi hidup kita, semakin kita siap menerima lawatan Tuhan. Perkara-perkara keajaiban Tuhan akan nyatakan. Kita melihat dengan sendiri, mata kepala sendiri, merasakan sendiri. Benar, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memiliki iman yang kuat sekali. Satu hal saudara, kalau ada hal yang salah, melanggar sebelum kita menikmati perjamuan kudus, dosa di hadapan Tuhan sengaja dan kita tidak sadar itu adalah salah, mengaku di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mendengar pengakuan dosa dari umat. Ya Tuhan, hamba mohon ke hadapan Allah sekarang ini, dalam peribadatan kali ini, kiranya belas kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, Kau curahkan kepada setiap kami umat-Mu yang beribadah dengan tulus setia ke hadapan Tuhan. Curahkanlah pengampunan ini, dan kami layak menerima berkat perjamuan kudus hari ini. Kami undang para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri dengan baik. Kita pujikan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamat.
mereka siap menerima berkat perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Allah mengasihi kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, biarlah kita terus menerima keselamatan dari Tuhan. Percaya, katakan amin. Makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan. Mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa. Sebelum meminumnya, saudara, silakan berdoa secara pribadi, apa yang menjadi kerinduan pribadi saudara. Haleluya, darah Kristus penuh kuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, putus asa mendapatkan pengharapan kekuatan yang baru dari Tuhan. Percaya, katakan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terus nyatakan syukur ke hadapan Tuhan.